Pusaka budaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pantangan-pantangan atau nasihat-nasihat orang tua di zaman dulu dan penjelasan secara ilmiah. Saat kita masih kecil di suku Jawa, banyak orang tua yang bilang, jangan duduk di atas bantal, nanti bisa bisulan. Nah, benar. Pas saya masih kecil, saya pernah duduk di atas bantal dan akhirnya saya menjadi bisulan. Dan penjelasan secara ilmiahnya seperti ini. Sebenarnya tidak ada hubungan antara bisulan dan duduk di atas bantal. Cuman kan karena dulu saya sering makan telur rebus yang didapat dari genduren atau megengan gitu. Atau pas kecil itu waktu cari belut, itu selalu belutnya saya tukar dengan telur asin kepada orang yang ternak bebek. Jadi karena keseringan makan telur dan kita juga pas waktu itu duduk di atas bantal dan akhirnya menimbulkan bisulan. Jadi penjelasannya seperti ini. Kan protein yang saya makan tuh terlalu berlebihan, jadi kumpul di bokong, di pantat itu dan mengakibatkan bisul pada pantat. Dan meskipun dianggap mitos, sebenarnya nasihat ini tuh bagus karena duduk di atas bantal tuh memang nggak baik. Ini berhubungan dengan tata krama dan kepantasan. Karena bantal itu tempatnya buat tidur, tempatnya buat kepala, itu tidak bagus kalau buat duduk. Mungkin maksudnya orang tua zaman dulu itu seperti itu, cuman mereka tidak menyampaikan secara langsung. Itu supaya anak-anak yang mereka nasihati itu lebih takut gitu. Karena biasanya kalau anak-anak itu dinasihati, dia selalu tanya terus, maka dia orang tua itu itu selalu bilang sesuatu yang ditakuti. Jadi supaya tidak dilakukan lagi. Sama seperti hanya topi. Topi itu kan tempatnya di kepala. Jadi kalau kita jadikan keset kan kurang pantas. Sama juga dengan celana dalam. Itu juga tempatnya buat celana dalam. Kalau ditaruh di kepala kan juga nggak baik. Jadi nasihat ini mengajarkan kita untuk meletakkan segala sesuatu di tempatnya, di tempat yang benar. Kalau makan dihabiskan, nanti ayammu meninggal. Nasihat ini juga bagus. Kan biasanya anak kecil tuh kalau makan ambilnya banyak, ambil nasi banyak, lauk banyak, sayur banyak, tapi cuman diberantakin dan tidak dihabiskan. Nah, supaya anak-anak seperti itu merubah sikapnya, jadi orang-orang tua zaman dulu itu menakuti anak-anaknya. Kalau nasimu kamu makan itu tidak kamu habiskan, nanti ayammu bisa meninggal. Pas aku kecil juga sering dinasihatin sama bapak seperti itu atau mak seperti itu, tapi aku nggak terlalu peduli karena aku nggak suka sama ayam, sukanya sama kucing. Karena sukanya sama kucing, jadi orang tua itu merubah nasihatnya. Kalau makanmu tidak dihabiskan, nanti kucingmu mati. Nah, saat pas nasihatnya dirubah seperti itu, akhirnya jadi saya sedikit takut. Nah, tapi saya juga nggak kurang akal. Jadi setiap makan, kalau makannya tidak habis, itu saya campur dengan ikan asin. Nah, campuran nasi yang tidak habis itu saya kasihkan ke kucing. Paling nggak kucingku sudah tidak akan mati karena kelaparan. Namun nasihat emak bapak itu sebenarnya tujuannya tidak seperti itu. Saya baru tahu kalau makan tidak habis itu namanya mubadir. Saya tahu ini saat saya ngaji di musola. Dan mubadir itu sangat erat kaitannya dengan sifat serakah. Nah, nasihat ini sebenarnya bertujuan supaya kita tidak serakah, supaya kita bisa bersyukur karena kita masih bisa makan. Kalau bersyukur, kita akan ditambah, dan jika serakah, kita akan kehilangan. Seperti ayam mati dan sebagainya. Jangan makan brutu, bisa menyebabkan bodoh.
Brutu itu adalah bagian ayam yang paling belakang atau bagian pantatnya. Orang tua zaman dulu seringkali melarang anak-anak mereka untuk makan brutu. Karena katanya kalau makan brutu itu bisa menjadikan mudah lupa atau bisa menjadikan bodoh. Aku sendiri juga kurang suka dengan brutu ya, atau anusnya ayam. Jadi kalau ada acara sedengah bumi atau gedorenan itu saya lebih memilih daging kalau bisa milih. Karena kan anak dulu itu jarang ya makan ayam. Jadi sebisa mungkin saya itu tidak dapat brutu, dapat daging. Terus sebenarnya itu benar apa enggak sih kalau makan brutu itu bisa menjadikan pelupa atau bodoh? Jadi di dalam daging ayam itu mengandung 2 makronutrien, yaitu lemak dan protein. Dodo mentok sama pupuk ayam itu sumber protein. Sedangkan bagian pantat dan kulit ayam kaya akan lemak atau kolesterol. Sebenarnya protein dan lemak itu sama baiknya untuk tubuh kita. Cuman kita kalau makan berlebihan itu bisa menjadi buruk. Karena kita makan nasi yang mengandung karbohidrat dan dicampur dengan lemak sehingga bisa mengental dan menyebabkan penyumbatan darah. Akhirnya tuanya bisa kena stroke. Sementara protein baik untuk nutrisi otak dan pertumbuhan anak. Makanya bagus kalau dimakan oleh anak kecil. Jadi bukan makan brutu bisa mengakibatkan bodoh atau pelupa, karena anak kecil itu lebih banyak butuh protein daripada lemak. Maka jika anak makan selain brutu, bisa jadi lebih pintar daripada makan brutu. Mestinya ya, zaman dulu itu makan ayam juga nggak banyak-banyak. Bisanya makan ayam kalau ada bancaan, kalau ada sedekah bumi pada setiap hari raya. Beda dengan zaman sekarang. Kalau nyapu yang bersih nanti suaminya brewok. Nasihat ini tidak bisa diartikan secara mentah-mentah. Karena jika yang dinasihati malas namun kritis, bisa jadi malah memilih tidak nyapu daripada nyapu namun beresiko, sudah beresiko masih dikritik pula. Nasihat ini ditujukan kepada perempuan khususnya, tapi bukan berarti anak laki-laki tidak nyapu. Saya dari kecil bahkan sampai sekarang juga masih nyapu. Tapi maksudnya begini, maksud ungkapan ini adalah nasihat bekal rumah tangga nantinya. Brewok itu simbol laki-laki yang tidak terurus, lusuh karena tidak ada yang memperhatikan untuk bercukur hingga kumis dan jenggotnya tumbuh panjang. Perawan yang pekerjaan menyapunya tidak bersih dikhawatirkan nanti akan kurang perhatian ketika berumah tangga. Dikhawatirkan nanti tidak bisa mengurus anak sama suaminya. Misalnya, seorang wanita yang lebih memilih ngobrol dengan tetangganya, sedangkan anak-anaknya belum belajar, belum mandi, atau belum sholat. Atau jika tidak ngobrol, mereka lebih memilih scroll Facebook, Instagram, YouTube, atau TikTok, dan menulis komentar-komentar yang tidak jelas. Padahal suaminya baru pulang dari kerja, belum makan. Wanita yang seperti itu mungkin waktu kecilnya tidak pernah dinasihati orang tuanya saat menyapu, atau malah tidak pernah menyapu sama sekali. Memang urusan menyapu dan mencari nafkah sekarang kadang bisa dikompromikan dan lebih fleksibel. Bisa berbagi tugas dengan suami, juga bisa dilimpahkan kepada asisten rumah tangga. Jadi tidak perlu menyapu. Tapi ini bukan masalah nyapu, ini tentang perhatian terhadap hal-hal kecil. Jadi dari nyapu yang kelihatannya hal sepele, tapi bagi orang Jawa bisa dijadikan media pembelajaran agar anak perawannya nanti bisa jadi wanita yang teliti, rajin, dan bisa mengatur urusan rumah tangganya dengan baik.
karena kodrat melahirkan tidak bisa dipindah ke laki-laki. Jangan mainan beras, nanti tanganmu kaku atau kiting. Jangan meludah ke sumur, nanti bibirmu sumbing. Kalau nasihat yang sebelumnya itu sering ditunjukkan kepada anak perempuan, kalau nasihat yang ini umum, tapi lebih sering ditunjukkan untuk anak laki-laki yang bandel. Beda dengan orang barat yang makannya roti atau gandum, tapi kalau orang Jawa atau orang Indonesia itu umumnya kan makan nasi. Nasi asalnya dari beras. Di zaman dulu, penyimpanan beras tidak berada di tempat yang canggih seperti sekarang ini. Biasanya ditaruh di dalam gentong, dan jika akan dimasak, ditaruh dulu di atas baskom. Kebiasaan anak-anak kecil zaman dulu itu apa saja bisa dijadikan mainan, termasuk beras yang ada di dalam baskom tadi. Namanya anak kecil kan tangannya kotor. Setelah mainan tanah atau setelah garuk-garuk pantat, tangannya malah dimasukkan ke dalam beras. Berasnya kan jadi kotor dan jadi tumpah-tumpah. Daripada marah-marah, orang tua zaman dulu memilih menasihati mereka dengan ungkapan pamali. Tidak baik mainan beras, nanti tanganmu kiting. Kiting adalah jenis cacat pada jari yang bengkok atau tidak bisa ditekuk atau kaku. Sebenarnya ini juga mitos, cuman juga memiliki arti yang baik. Beras adalah bahan makanan, jadi harus higienis. Higienis itu thoyyib kalau menurut Islam. Kalau beras dijadikan mainan, pasti akan kotor dan berceceran. Tidak higienis, tidak thoyyib. Pamali. Ini mirip dengan ungkapan jangan meludah ke dalam sumur, nanti bibir kamu sumbing. Andainya saat ini jika ada seseorang meludahi sumur, pasti itu bisa berakibat buruk beneran. Bukan karena dikutuk, namun bisa beresiko dipukuli banyak orang. Sumur itu kan sumber air untuk semua keperluan, seperti minum, mandi, mencuci, dan sebagainya. Kok malah diludahi? Kan jelas itu sangat tidak pantas. Makna yang lebih dalam dari ungkapan ini adalah jangan sampai kita mengotori apa yang menjadi sumber makanan orang lain, kita dan publik. Nanti tangan kita bisa giting dan bibir bisa sumbing. Jika tidak mendapat balasan di dunia, tentu bisa mendapat balasan di akhirat. Maka ini maknanya juga sangat dalam. Itu tadi nasihat-nasihat orang Jawa zaman dulu dan penjelasannya secara ilmiah. Untuk konten yang lebih baik, lebih bagus, supaya saya bisa mempelajari banyak lagi tentang Jawa, supaya saya lebih semangat lagi, tolong untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.